Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar daripadaku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada satu kisah cerita tentang seorang kakek. Pada suatu pagi, sekitar jam 8 pagi, kakek itu berjalan-jalan di luar rumahnya atau di luar tempat dia menginap sambil menikmati udara segar dan matahari pagi. Ada orang yang ada di jalan itu melihat dia, kakek ini berjalan agak tertatih-tatih, dan dia terjatuh dan mendapatkan cedera pada lengannya. Orang lalu membawa kakek itu ke dokter yang terdekat. Ketika sampai di tempat dokter, kakek itu berpesan bahwa pada jam 9 dia harus menepati janji yang lain. Maka dokter bertanya kepadanya, apakah ada dokter lain yang harus dijumpai pada jam 9? Kakek itu mengatakan, bukan dokter lain, tetapi istriku yang ada di panti jompo, dan kami semua ini tinggal di panti jompo. Dan saya sudah berjanji supaya jam 9 nanti saya akan menyuapi dia. Lalu dokter bertanya kepadanya, apakah istrimu marah-marah kalau tidak bisa tepat waktu menyuapinya? Kakek itu menjawab, dia tidak mengenal aku lagi, karena dia mengidap penyakit hilang ingatan. Sudah 5 tahun ini dia tidak mengenal saya. Lalu dokter berkata lagi, kenapa Bapak begitu cemas kalau istri tidak mengenalmu lagi? Kakek itu menjawab, memang dia tidak mengenal saya,
tetapi saya tetap mengenal Dia. Doktrin itu sangat tertegun, karena cinta sejati yaitu bukan mengharapkan siapa yang mencintai diri kita, tetapi berkorban demi Dia yang kita cintai. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Paskah ke-6 ini sungguh sangat menggugah iman kita, karena mengungkapkan kebenaran yang sangat mendalam tentang kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi, bagaimana Allah telah mengasihi kamu. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Petrus dikuasai oleh Roh Kudus. Pewartaannya sungguh luar biasa, dan banyak orang tertegun mendengarkan pewartaannya, karena Roh Kudus juga bekerja dalam diri orang-orang yang percaya, termasuk Kornelius yang telah dibaptisnya. Petrus mengatakan bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Kasih-Nya tidak terbatas. Ia mengasihi siapa saja, baik orang Yahudi dan bukan Yahudi, yang bersunat maupun tidak bersunat. Kasih Allah sungguh dirasakan oleh semua orang yang percaya dan yang mendengarkan pewartaan Petrus itu. Dan dalam bacaan yang kedua surat pertama Rasul Yohanes mendorong semua orang supaya hidup dalam kasih, karena Allah adalah kasih. Siapa yang mengasihi, dia mengenal Allah. Tetapi siapa yang tidak mengasihi sesamanya, sesungguhnya dia tidak mengenal Allah dan tidak mencintai Allah. Injil yang kita dengar pada hari ini, Yohanes penulis Injil ini mengungkapkan dengan jelas bagaimana sosok Yesus, pribadi yang mengasihi, pribadi yang mencintai, dan mengutip kata-kata Yesus sendiri, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Orang itu akan menjadi sahabat Yesus kalau dia percaya dan hidup sesuai dengan kasih Yesus. Orang itu menjadi murid Yesus kalau dia mampu mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang menghidupkan kasih Yesus dalam dirinya. Berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang pewartaan tentang kasih itu dan bagaimana menghidupkan kasih itu. Perintah cinta kasih bukan baru pada zaman Yesus. Dalam perjanjian lama sudah ada perintah untuk saling mengasihi, seperti dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4-5 yang berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kemampuanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan sesuatu yang baru, tetapi yang baru dalam Yesus adalah melaksanakan kasih itu sendiri yang terlaksana di dalam dirinya, sehingga menjadi ukuran tentang kasih itu. Kalau dalam perjanjian lama hanya diwatakan bagaimana mengasihi itu, orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Tetapi dalam Yesus sudah ada ukuran-ukurannya. Mengasihi dalam ukuran Yesus adalah mengasihi Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi. Bagaimana Bapa telah mengasihi aku mengasihi kamu.
Kalau kamu mengasihi aku, kamu juga harus mengasihi sesamamu manusia. Ukuran-ukuran inilah yang menjadi penting bagi kita. Bahwa kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih harus merupakan sesuatu yang tumbuh dari identifikasi kita di dalam iman dan dapat direfleksikan dan dievaluasi dalam buah-buahnya. Kasih tidak jadi begitu saja, tidak menjadi sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan suatu upaya yang terus-menerus menghidupi kasih itu di dalam diri kita sendiri. Dalam ilmu psikologi perkembangan ada yang disebut masa identifikasi, yaitu pada anak-anak yang masih kecil, masa balita. Anak laki-laki akan melihat apa yang ada dalam diri ayahnya dan berusaha untuk menjadi seperti ayahnya. Anak perempuan melihat apa yang ada dalam diri ibunya dan ingin menjadi seperti apa yang ada dalam diri ibunya. Inilah masa identifikasi. Kalau kemudian ada masa idola, ketika setelah remaja, sudah menjangkau dunia yang lebih luas, tidak terbatas pada ayah dan ibu, tetapi pada tokoh-tokoh yang dikagumi. Masa idola, bintang film, artis, penyanyi, olahragawan, dan sebagainya. Meningkat pada taraf intelektual, orang-orang yang belajar tentang kehebatan orang tertentu akan terpikat dan menyatakan orang itu sangat merasuki jiwanya, sangat mempengaruhi cara hidupnya. Tokoh-tokoh ilmu, tokoh-tokoh spiritual itu menjadi bagian dari orang-orang yang coba mengidentifikasi dirinya. Bagi kita orang beriman, identifikasi diri kita tidak mengenal batas usia seperti anak-anak atau remaja. Setiap saat kita mengidentifikasi kita sebagai murid Kristus, baik pada saat anak dia mulai mengenal Kristus, maupun pada saat dia telah dewasa ataupun dia usia tua. Ukurannya tidak lain tidak bukan adalah cinta kasih yang telah mempribadi dalam diri Yesus. Cinta kasihlah yang menjadi tolok ukur bagi kita untuk mengukur identitas iman kita, hidup kita. Bagaimana kita menjadi murid Kristus? Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku dan menuruti firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku. Letak kemuridan kita ada pada bagaimana kita coba berusaha terus-menerus untuk menjadi seperti Kristus yang lain. Hidup di dalam kasih, hidup mengasihi satu sama lain, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pergaulan kita dengan siapapun, termasuk mereka yang belum mengenal Kristus. Ukuran itu adalah bagaimana kita mentransfer cinta kasih Kristus di dalam diri kita, dan kemudian secara lebih mendalam mentransformasikan nilai-nilai cinta kasih itu, Yesus sendiri yang merupakan sosoknya, ke dalam hidup kita. Disinilah cinta kasih itu memiliki arti dan membuahkan hasil di dalam hidup kita. Cinta kasih tidak dapat diukur dengan perkataan atau oleh perkataan. Cinta kasih akan dilihat dari buahnya. Bagaimana orang berusaha untuk mencintai, bukan karena orang lain telah mencintai, tapi karena dia mencintai seperti Kristus, seperti Allah sendiri yang mengasihi kita tanpa kita berjasa kepadanya. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari setiap hari kita mengidentifikasi diri kita. Apakah kita telah
Kristiani itu dalam pergaulan kita sehari-hari orang sering katakan engkau belum Kristiani. Kadang-kadang menjadi hal yang lucu, tapi benar juga. Bahwa patokan kita apakah kita menjalankan nilai-nilai hidup Kristus itu dalam kehidupan bersama. Semoga Injil pada hari ini, bacaan-bacaan kita suci, menggugah hati kita, terus mengidentifikasi iman kita sebagai murid-murid Kristus yang setia, yang penuh dengan cinta kasih.